warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Margareta, NIM 2020202135. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi Al-Quran hadis yang mana dosen pengampunya yaitu Ibu Husnul Lutfiyah. Baiklah, materi pertama yaitu Surah Al-Anfal ayat 72. Surah Al-Anfal ayat 72 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim man yasha'u hatta yuhajiru anistansarukum fi dinin fa'alaikumun nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq wallahu bima ta'maluna basir. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berhijrah dengan harta jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan, kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kandungan dari surah Al-Anfal ayat 72 yaitu surah Al-Anfal merupakan surah ke-8 dalam Al-Quran dan termasuk dalam golongan surah Madaniyah. Dari keseluruhan terdapat 75 ayat, salah satu ayatnya yaitu ayat ke-72, dan membagi golongan umat muslim menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu golongan pertama adalah kaum yang disebut memperoleh derajat tertinggi dan mulia di sisi Allah, yaitu kaum muhajirin. Yang kedua yaitu golongan kedua adalah kaum Ansor di Madinah yang memeluk agama Islam. Dan kaum yang ketiga adalah kaum muslimin yang tidak melakukan hijrah ke Madinah. Baiklah, pembahasan yang kedua yaitu surah Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz-zanni inna ba'daz-zanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtasib ba'dukum li ba'd. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahman akhihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebaik prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat, Maha penyayang.
Kandungan dari surah Al-Hujurat ayat 12 yaitu orang yang beriman haram hukumnya menghibah dan mencari-cari kesalahan orang lain. Dan yang kedua, orang-orang yang berbuat ghibah mencari-cari keburukan orang lain sama sepertinya dan mereka berburuk sangka, maka hukumnya dosa. Yang ketiga yaitu orang-orang yang senantiasa menggibah orang lain, perumpamaannya tidak lain seperti orang yang suka memakan bangkai saudaranya sendiri. Dan yang keempat, diwajibkan orang-orang beriman untuk senantiasa bersifat husnuzon, berbaik sangka di segala bidang kehidupan. Dan yang terakhir adalah Allah Maha Penerima Taubat para hambanya yang mau berserah diri dan tawakal kepadanya. Baiklah, surat selanjutnya yaitu surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Surah Al-Isra ayat 32 melarang zina dengan larangan yang sangat keras. Jika banyak hal haram dilarang, zina hanya dilarang tidak hanya dilarang namun juga dilarang mendekatinya. Ibnu Katsir menjelaskan Allah melarang hamba-hambanya berbuat zina, begitu pula mendekatinya dan melakukan hal-hal yang berorong dan menyebabkan terjadinya perzinaan. Surah selanjutnya yaitu surah An-Nur ayat 2 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khuzukum bima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad adabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Yang artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki derajatnya masing-masing dari keduanya 100 kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya. Bercegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka dilaksanakan oleh sebagian orang yang beriman. Selanjutnya, surah selanjutnya yaitu surah Az-Zumar ayat 2 ayat 39 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni 'amil fasawfa ta'lamun. Yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu. Aku pun berbuat demikian, kelak kamu akan mengetahuinya. Isi kandungan dari surah Az-Zumar ayat 39 ini yaitu Allah memerintahkan kepada umat Islam agar menyembah kepada yang berhak untuk disembah, yaitu Allah, sesuai kemampuannya. Dan yang kedua itu semua jenis ibadah yang mampu dilakukan oleh manusia hendaklah dilakukan secara ikhlas karena Allah. Dan yang terakhir yaitu untuk mempertahankan kehidupan di dunia, manusia hendaklah bekerja sesuai keahlian masing-masing sehingga hasilnya maksimal. Surah selanjutnya yaitu Quran surah At-Taubah ayat 5 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum
fasayarallahu amalakum wa rasulahu wal mu'minun wasaturaddu. Baiklah, surah selanjutnya yaitu surah At-Taubah ayat 105 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wasaturadduna ila alimil ghaibi wa syahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Kandungan dari surah At-Taubah ayat 105 yaitu yang pertama, surah At-Taubah ayat 105 ini memerintahkan orang-orang beriman untuk beramal dan bekerja. Sebaliknya, orang-orang beriman dilarang bersikap malas dan membuang-buang waktu. Dan yang kedua yaitu Allah melihat dan menilai setiap amal hambanya. Karenanya setiap amal harus dilakukan dengan ikhlas, bukan karenanya dan mengharapkan pujian manusia. Inilah etos kerja muslim. Yang selanjutnya yaitu ayat ini memotivasi orang-orang beriman untuk bersungguh-sungguh dalam proses amalan dan pekerjaannya, karena proses itulah yang dilihat dan dinilai Allah, tidak menilai hasil dari usaha tersebut. Dan yang keempat, Allah Maha mengetahui seluruh perbuatan manusia, baik tersembunyi maupun yang terang-terangan. Allah Maha mengetahui nilai dan kualitas amal hambanya. Dan yang terakhir yaitu setiap manusia akan kembali kepada Allah dan mempertanggungjawabkan setiap amalannya. Surah yang selanjutnya yaitu surah Yusuf ayat 40 dan ayat 41 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yu'minu billahi wa minhum. Baiklah, surah selanjutnya yaitu surah Yunus ayat 40 dan ayat 41 yang mana bunyi dari surah Yunus ayat 41 yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Yang artinya, dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran surah Yunus ayat 40. Dan dilanjutkan dengan surah Yunus ayat 41 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Yang artinya, jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepaslah diri terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan.
Quran surah Yunus ayat 41. Kandungan dari kedua surah itu, yang pertama itu diketemukan variasi penafsiran daripada pakar tafsir terhadap isi surah Yunus ayat 40 dan ayat 41. Misalnya seperti terlampir, dan di antara kaummu, wahai Rasul, ada orang yang mengimani Al-Quran, dan sebagian dari mereka ada yang tidak mengimaninya hingga mati dalam keyakinan itu, dan dibangkitkan dengannya. Dan Tuhanmu mengetahui orang-orang yang melakukan kerusakan, yang tidak beriman kepadanya, dan dengan dorongan kezaliman dan penentangan dan kerusuhan, lalu Allah memberikan balasan kepada mereka atas kerusuhan yang mereka perbuat dengan siksaan yang sangat keras. Selanjutnya yaitu surah Al-Maidah ayat 32 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalika katabna ala bani Israil annahu wa man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala nafsan jami'an wa man ahyaha faka'annama ahya an-nas jami'a. Walaqad ja'athum rusuluna bil bayyinati thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun, yang artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang melihat kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah melihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-Rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam bentuk kerusakan di muka bumi. Kandungan dari surah Al-Maidah ayat 32 yaitu yang pertama, membunuh merupakan dosa besar. Membunuh satu orang tanpa alasan yang dibenarkan seakan-akan membunuh manusia seluruhnya. Dan yang kedua yaitu memelihara nyawa manusia berpahala besar. Memelihara satu nyawa seorang seakan-akan memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Dan yang ketiga yaitu surah Al-Maidah ayat 32 ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga kehidupan dan menjauhi tindak kekerasan. Dan yang keempat, Allah telah mengutus para rasul dengan membawa keterangan yang jelas, termasuk mengerjakan untuk menjaga kehidupan dan memperingatkan agar menjauhi tindak kejahatan. Dan yang terakhir yaitu ayat ini juga berisi hinaan dan kecaman atas Bani Israel yang suka melampaui batas melalui pelanggaran dan sering membunuh tanpa sebab yang dibenarkan. Baiklah, surah selanjutnya adalah surah Al-Imran ayat 90 dan ayat 91, yang mana bunyi dari surah ayat 90 yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan
والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب, yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan seisinya bergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang beriman. Dan selanjutnya ayat surah Al-Imran ayat 91 yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar, yang artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Kandungan dari surah Al-Imran ayat 190 dan 191 yaitu yang pertama, perenungan atas segala ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempelajari dan menunjukkan semua fenomena alam ciptaan Allah bukan sekedar untuk mengetahui rahasia-rahasia yang ada di dalamnya, melainkan sebagai wujud syukur serta upaya mendekatkan diri dan mengabdi kepada Yang Maha Esa. Dan yang kedua yaitu berpikir disertai berzikir. Hakikatnya manusia tidak cukup hanya dengan berpikir, melainkan harus disertai dengan zikir, yakni selalu mengingat Allah dalam situasi apapun, dengan mengaitkan segala sesuatu kepada kebesarannya dengan segala caranya. Yang ketiga yaitu senantiasa berdoa memohon dijauhkan dari neraka. Manusia hendaklah selalu berdoa kepada Allah untuk dijauhkan dari api neraka, diikuti dengan usaha berbuat baik, senantiasa beribadah dan beramal soleh. Nah, baiklah, surah selanjutnya yaitu surah Al-Imran ayat 159 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr فَإِذَا أَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ, yang artinya, maka berkahilah rahmat Allah engkau Muhammad, berlaku lemah lembutlah terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Al-Quran surah Al-Imran ayat 159. Kandungan dari Quran Surat Al-Imran ayat 159 ini yaitu surah Al-Imran ini menjelaskan Rasulullah memiliki sifat lemah lembut, dan sifat itu disebut oleh rahmat Allah. Yang kedua yaitu orang yang mengingatkan lemah lembut ada padanya, ia harus memintanya kepada Allah. Ia harus memintanya kepada Allah dan berupaya mendapatkan rahmatnya, sebab sifat itu disebabkan rahmat Allah. Dan yang ketiga,
Kebalikan dari lemah lembut adalah kasar dan keras hati manusia. Manusia akan menjauh dari orang yang suka berkata kasar dan hatinya keras. Baiklah, materi selanjutnya yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 83 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakah summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Artinya, dan ingatlah ketika kamu mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakan sholat dan tunaikan zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingat kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Kandungan dari surah Al-Baqarah ayat 83 yaitu yang pertama, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel yang berisi pokok-pokok agama yang harus diamalkan. Bani Israel telah sepakat dengan perjanjian itu namun kemudian melanggarnya. Dan yang kedua yaitu kewajiban untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan yang ketiga yaitu kewajiban berbuat ihsan kepada orang tua, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Selanjutnya, kewajiban mengucapkan kata-kata baik kepada orang lain, dan yang selanjutnya kewajiban mendirikan sholat, kewajiban menunaikan zakat, perintah-perintah, dan dalam isi perjanjian ini juga berlaku bagi kaum muslimin bagaimana ajaran Islam. Dan yang selanjutnya, melalui ayat ini Allah mengungkapkan sifat Bani Israel yang suka berkhianat dan melanggar perjanjian. Dan yang terakhir, hanya sedikit dari kalangan Bani Israel yang menepati janjinya. Surah selanjutnya yaitu surah Al-Maidah ayat 48 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaimina alaihim fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwaahum amma ja'aka minal haqq. Likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad
dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu untuk setiap umat di antara kamu. Kami berikan aturan dan anjuran yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan, hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Kandungan dari surah Al-Maidah ayat 48 ini, yang pertama yaitu Al-Quran merupakan kitab yang benar dan tidak ada keraguan di dalamnya. Yang selanjutnya, Al-Quran adalah pegangan hidup dan harus menjadi pedoman dalam memutuskan segala sesuatu. Dan yang selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia secara beragama untuk menguji dan memberi kesempatan untuk berlomba dalam kebaikan. Selanjutnya yaitu Al-Quran surah Luqman ayat 13 dan ayat 14, yang mana ayat 13-nya yaitu yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tasyrik billah innasyirka lazulmun azim. Yang artinya, ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Surah Al-Luqman ayat 14 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayk waliwalidayka illal masir, yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyampingkan dalam usia 2 tahun. Bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Kandungan dari surah Al-Luqman ayat 13 dan ayat 14 ini, Luqman merupakan salah satu nama yang diabadikan dalam Al-Quran sebagai nama surah. Keistimewaan Luqman dicerminkan sebagai sosok yang arif dalam mendidik anak. Luqman mendidik anaknya. Nilai pendidikan dan sosial yang terkandung dalam Quran surah Al-Luqman meliputi sikap bersyukur, pandai berterima kasih, pendidikan tauhid, berbakti kepada kedua orang tua, beramal soleh, beribadah, dan amar ma'ruf secara tekstual. Surah Al-Luqman ayat 13 dan 14 ini memiliki 2 poin yang diutamakan, yaitu perintah untuk mendidik akidah dan bagaimana memperlakukan kedua orang tua. Tasyukur terkhusus kepada seorang ibu yang telah terjasa selama mengandungnya. Surah Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Innamal mu'minuna ikhwatun فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون, yang artinya orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah perbaikan hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Kandungan dari surah At-Taubah Al-Hujurat ayat 10 ini, yang pertama, orang-orang mukmin meskipun bukan saudara kandung, mereka terkait dengan persaudaraan iman, ukhuwah Islamiyah, bagaikan saudara kandung, bahkan ikatannya lebih kuat lagi. Yang kedua, ketika ada orang mukmin berselisih dan bertikai, kewajiban bagi mukmin lainnya untuk mendamaikan mereka, terutama pemimpin kaum muslimin, mereka yang paling wajib mendamaikannya. Dan yang selanjutnya, pertikaian bisa terjadi bahkan di antara dua orang. Meskipun yang bertikai dua orang, wajib bagi mukmin untuk mendamaikan mereka, apalagi jika yang bertikai orang banyak. Dan yang selanjutnya, orang-orang mukmin harus menjalin takwa sebagai landasan dalam seluruh amal dan aktivitasnya, termasuk dalam mendamaikan dua orang yang bertikai. Dengan takwa, ia bisa adil dan tidak diskriminatif. Dengan takwa juga dan memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, ayat ini mengisyaratkan persatuan dan kesatuan akan melahirkan rahmat bagi kaum mukmin. Sebaliknya, pertikaian dan perpecahan akan menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itulah tadi materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.